Langkah pertama yang dilakukan adalah kalian memesankan cawan krus. Masukkan ke dalam tanur, kalian beri tanda bagian bawah cawan krus menggunakan pensil. Pastikan suhu di dalam tanur sudah mencapai 600 derajat Celcius. Buka tanur, kemudian masukkan cawan krus menggunakan penjepit tangkrus. Jangan lupa APD-nya sudah kalian pakai, yaitu sarung tangan anti panas. Tutup kembali tanur. Kemudian kalian berpindah ke meja penimbangan. Kalian timbang semua sampel yang dibutuhkan, yaitu boraks, kemudian soda kue, kemudian sampel gravimetrinya BaCl2. Untuk sampel borak, kalian timbang menggunakan botol timbang yang ukurannya besar. Karena boraks ini sifatnya sukar larut, jadi butuh larut yang lebih banyak dibandingkan zat yang lainnya. Untuk penimbangan di sini menggunakan metode TER. Masukkan zat yang akan ditimbang sedikit demi sedikit. Sampai diperoleh berat yang diinginkan. Ketika zat yang ditimbang terlalu banyak, ambil sisanya, kemudian simpan di kaca arloji. Jika sudah mendapatkan hasil yang mendekati dengan hasil yang seharusnya, silakan kalian catat berapa massa yang tertimbang. Kemudian tutup bahan dengan rapat. Lalu keluarkan botol timbang menggunakan kertas hisap. Jangan lupa posisinya sudah tertutup dulu untuk botol timbangnya. Kemudian dilanjutkan ke pengenceran sampel BaCl2. Sampel BaCl2 akan diencerkan di dalam gelas beker berukuran 500 ml. Berilah aquades ke dalam botol timbang kira-kira 2/3 bagian. Kemudian aduk-aduk menggunakan batang pengaduk sampai BaCl2-nya larut. Jika sudah larut, tuang BaCl2 ke dalam gelas beker. Kemudian bilas batang pengaduk botol timbangnya sampai benar-benar bersih. Bilas kembali batang pengaduk. Tambahkan aquades sampai volume 250 ml.
Setelah selesai, kemudian siapkan alat untuk mengambil HCl4N sebanyak 2 mili. Buka tutup HCl dengan hati-hati. Gunakan teknik memipet larutan dengan benar. Ambil HCl sebanyak 2 mili. Lap bagian yang tercelup menggunakan tisu, kemudian tanda bataskan. Masukkan HCl ke dalam gelas beker. Kemudian panaskan larutan tadi di atas hot plate sampai kira-kira hampir mendidih. Pasang di suhu hot plate sekitar 270 derajat Celcius. Sambil menunggu larutannya agak panas, kita siapkan dulu H2SO4 0,5N menggunakan gelas beker berukuran 100 ml. Ambil HCl menggunakan pipet yang sudah disediakan sebanyak 10 ml. Keluarkan H2SO4 ke dalam gelas beker. Simpan kembali pipet H2SO4 di tempat yang aman. Tutup kembali botol H2SO4.
Setelah H2SO4 siap dan kita menunggu larutan agak panas, kita bisa beralih ke persiapan sampel titrimetri. Langkah pertama adalah kita akan menyiapkan sampel borak. Sebelum kita melarutkan sampel boraks, kita siapkan dulu labu ukur yang akan kita gunakan. Kita isi dengan sepertiga bagian labu ukur menggunakan Aquades. Kemudian kita isi botol timbang dengan Aquades kira-kira 2/3 bagian. Aduk menggunakan batang pengaduk sampai zat yang ada di dalamnya larut. Setelah larut, bilas kembali batang pengaduk yang digunakan. Kemudian masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur dengan menggunakan bantuan corong kaca. Jangan lupa bagian dasar dari corong kaca disumbat menggunakan kertas hisap. Tuang larutan dengan menggunakan bantuan batang pengaduk, sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah habis, semprot bagian batang pengaduk menggunakan botol semprot. Bilas botol timbang menggunakan botol semprot. Bilas corong kaca menggunakan Aquades. Kemudian semprot bagian bawah corong kaca. Lepaskan corong kaca. Lalu tambahkan Aquades ke dalam labu ukur sampai mendekati tanda batas. Setelah hampir mendekati tanda batas, ceka bagian leher labu ukur menggunakan kertas hisap.
Tambahkan Aquades menggunakan pipet tetes sedikit demi sedikit sampai tanda batas. Tahap terakhir adalah tutup lab ukur, kemudian homogenkan dengan mengocoknya sebanyak 3 kali. Untuk pembuatan larutan yang lain, langkahnya sama. Nah, setelah beberapa saat, cek suhu larutan menggunakan termometer. Jika suhu termometer sudah mencapai 80–90, itu artinya larutan sudah siap untuk ditambahkan zat pengendap. Zat pengendap secara tetes per tetes sambil diaduk-aduk. Setelah penambahan H2SO4, lalu tambahkan 30 ml air suling. Kemudian diamkan agar membentuk endapan sebanyak-banyaknya. Setelah didiamkan, silakan cek kesempurnaan endapan dengan meneteskan H2SO4. Jika sudah jernih, artinya sudah selesai pengendapannya. Setelah pembuatan larutan borak selesai dan pembuatan larutan yang selesai, sekarang kita mulai titrasi. Yang pertama, kita akan melakukan titrasi standarisasi CL menggunakan borak. Langkah awalnya adalah siapkan alum layer. Jangan lupa masing-masing alum layer saling berjamaah agar tidak tersekam. Kemudian pipet larutan borak yang hati-hati. Sebelum memipet borak, kita bilas dulu pipetnya menggunakan Aquades. Jangan lupa kalian siapkan bilas paper untuk menampung limbah. Jadi hasil dari pencucian pipet itu limbahnya dituang di bilas paper. Setelah dibilas dengan Aquades, bilas pipet dengan larutan yang akan dipipet. Gunakan bantuan homogen untuk menampung larutan yang akan dipipet. Tuang sedikit larutan ke dalam termometer. Kemudian buang dulu larutan pertama ke dalam termometer. Tuang kembali larutan ke dalam termometer. Kemudian pipet larutan
19 pusat volume. Keluarkan hasil ujian tersebut ke dalam gelas terputus dua. Kemudian pusat langsung larutkan bola. Pusat volume 10 ml. Teknik pengecekan sama seperti sebelumnya. Setelah diisi kemudian ambil ke dalam gelas susu. Kemudian Anda dapat keluarkan cairan dengan posisi seperti di video ya. Ikat lurus ke atas, kemudian air agak miring. Operasi dilakukan secara video. Jadi silahkan kalian siapkan dua macam ikan yang akan dioperasi. Setelah siap dua-duanya, simpan kembali pipet dan dalam tabung reaksi. Kemudian copot atau lepas ke pipet. Langkah berikutnya adalah kita menyiapkan larutan sekitarnya, yaitu HCl 0,1 m. Tuang HCl ke dalam gelas beker berukuran 100 ml. Sebelum berat diisi dengan HCl 0,1 m, bilas suret menggunakan Aquadex. Pastikan posisi keran buret berada di posisi tertutup. Masukkan Aquadex ke dalam buret, kira-kira 3 cm. Kemudian gulung-gulung Aquadex agar semua bagian buret terbilas dengan Aquadex.
Buang sisa aquadex lewat keran buret. Setelah dibilas dengan aquadex, bilas lagi menggunakan HCl 0,1 m. Masukkan kembali HCl kira-kira 3 cm tinggi. Kemudian gulung-gulungkan kembali agar semua bagian buret terbilas oleh HCl. Keluarkan sisa HCl melewati keran buret. Pasang kembali buret, kemudian siapkan kertas hisap untuk mengganjal corong kaca. Masukkan HCl 0,1 m ke dalam buret dengan bantuan corong kaca. Kemudian, buka bagian keran buret agar ujung keran buret terisi oleh HCl atau agar gelembung udara di dalamnya hilang. Tutup kembali keran buret. Kemudian, tambahkan lagi HCl sampai tanda 0. Serta bagian atas buret menggunakan kertas hisap yang dililitkan pada batang pengaduk. Ketika buret sudah siap digunakan, segera siapkan sampel boraksnya. Kemudian tetesi indikator mm sebanyak 2 tetes. Titrasilah dengan larutan HCl 0,1 n sampai terbentuk warna merah muda.
Titrasi harus dilakukan secara pelan-pelan, tetes demi tetes. Ketika sudah hampir mencapai warna merah muda, lakukan dengan sangat hati-hati agar tidak kelewatan titik akhir titrasinya. Sudah mulai terlihat warna merah mudanya. Nah, itu adalah titik akhir titrasinya. Segera tutup keran. Lakukan pembojokan. Ketika warnanya sudah stabil, itu artinya sudah tercapai titik akhir titrasi. Segera lihat buret. Hitung berapa volume yang digunakan. Kemudian catat ke dalam buku catatan kalian. Yang berikutnya, setelah standarisasi HCl, kalian lakukan titrasi sampel. Untuk titrasi sampel, kita menggunakan indikator metil jingga. Jadi nanti warna TAT-nya adalah jingga. Lakukan sebanyak 2 kali. Setelah titrasi selesai, kita kembali ke meja gravimetri, yaitu kita mempersiapkan kertas saring Whatman nomor 41 yang akan digunakan untuk menyaring endapan. Perhatikan teknik melipat kertas saringnya. Pasang kertas saring ke dalam corong kaca panjang. Kemudian basahi kertas saring menggunakan Aquades agar kertas saring benar-benar menempel di sisi corong kaca. Pasangkan tabung reaksi di bagian bawah corong kaca panjang untuk mempermudah penampungan filtrat. Ketika sudah didinginkan selama 1 jam, cuci endapan dengan air panas dengan metode dekantasi. Tuang cairan yang berada di atas endapan ke dalam kertas saring. Jaga agar endapan tidak ikut lolos dalam penyaringan. Jadi endapan biarkan dahulu di dalam gelas beker. Ketika proses penyaringan ini, idealnya kalian sudah memanaskan Aquades panas di meja kalian. Cuci kembali endapan dengan menggunakan Aquades panas. Sedikit saja, kira-kira endapannya sudah terendam dan bisa tercuci dengan maksimal.
Cuci sambil diaduk-aduk. Kemudian diamkan larutan agar endapannya terpisah dengan cairannya. Posisikan gelas beker sedikit miring. Ketika sudah terpisah dari endapannya, segera tuang kembali ke dalam kertas saring. Hati-hati jangan sampai endapannya ikut masuk ke dalam kertas saring. Ketika sudah dilakukan uji bebas PL dan bebas asam, segera lipat kertas saring dengan menggunakan tangan menjadi 2 bagian. Perhatikan teknik melipat kertas saringnya. Masukkan kertas saring yang sudah dilipat ke dalam cawan krus. Nyalakan bunsennya. Nyalakan bunsen, lalu arangkan kertas saring sampai warnanya benar-benar hitam. Jangan lupa gunakan penutup cawan krus. Sudah berubah menjadi hitam, segera masukkan ke dalam tanur. Untuk pengonstanan kali ini dilakukan sebanyak 2 kali ya, masing-masing 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan cawan krus. Dilihat apakah sudah berwarna putih atau belum. Kemudian kalian simpan dulu di pintu tanur selama beberapa detik saja untuk menstabilkan suhu. Kemudian letakkan di tempat yang terbuka, tentunya di area penggunaan tanur, kira-kira 10 menit. Kemudian masukkan ke dalam desikator 10 menit. Setelah 10 menit, kalian timbang sebagai massa cawan krus plus sampel yang pertama. Silahkan diulangi lagi sekali lagi selama 30 menit lagi.